Oke, pada video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan bagaimana cara pengimplementasian dari standar access list. Jika kita lihat pada skema jaringan yang tersedia, di dalam sebuah router terdapat 3 buah network. Network pertama untuk jaringan lokal 10.0, network kedua 20.0, dan network ketiga 30.0. Kita akan mencoba melakukan limitasi akses untuk klien yang berada di router lainnya. Kita akan membuat klien dengan network 10.0 tidak dapat terhubung dengan klien 40.0, sedangkan klien 20.0 ataupun jaringan lokal 20.0 masih dapat terhubung dengan klien yang berada di network 40.0. Berikut contohnya. Klien di network 10.0 dengan IP 10.2 mencoba mengirimkan akses terhadap klien di 20.0, yaitu IP-nya 20.2. Statusnya adalah sukses. Nah, artinya jaringan memang telah terinstall dengan rapi. Selanjutnya, kemudian selanjutnya kita akan mencoba bagaimana 10.0 melakukan akses ke 40.0. Statusnya adalah failed, sedangkan ketika klien yang berada di dalam network 20.0 mencoba melakukan akses ke 40.0, statusnya adalah sukses. Kita akan mencoba melakukan implementasi access list standar menggunakan IPv4. Oke, kita sudah sama melihat hasil dari bagaimana pengimplementasian access control list standar. Lalu bagaimana untuk melakukan pengimplementasiannya dari awal. Sekarang kita buat bareng-bareng dari awal. Kita hapus topologi jaringan yang tersedia. Yang pertama, kita masuk ke router, kita cari perangkat routernya. Saya pribadi menggunakan router PT banyak 2 buah. Lalu saya juga menambahkan switch 3 buah untuk router 1 dan router 2. Lalu saya tambahkan jaringan klien. Router to router kita bisa menggunakan kabel serial untuk koneksi, yaitu serial 2.0. Untuk lokal yang pertama bisa menggunakan pas Ethernet 00 dan pas Ethernet 1.0. Ini yang untuk terhubung ke klien, Lalu untuk router 2 pas Ethernet 00 dan switch ke klien. Sedikit kita rapikan. Sekarang silakan dibuat skema jaringannya. Alokasi IP address yang akan digunakan oleh router 1. Ini kita kasih label router 1. Kita kasih label router 2 agar tidak tertukar ataupun agar lebih mudah menghafalnya. IP address yang digunakan untuk pas Ethernet 00 adalah 192.168.10.1. Cuma saya masukkan networknya saja, /24. Alamat yang digunakan oleh router adalah 1. Sedangkan alamat IP yang digunakan untuk pas Ethernet 1.0 adalah 20.1. Saya masukkan networknya. Di sini kita buat 30.0. Dan di sini untuk router 2 untuk jaringan lokalnya adalah 40.1. Namun saya buat adalah alamat networknya.
spesifikasi IP yang akan digunakan baik pada router 1 maupun pada router 2. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan implementasi konfigurasi IP address pada router 1. Bisa kita jawab no saja. Kita sambil berdekatan dengan spesifikasi IP address ya. Untuk berpindah dari mode user ke mode privilege, kita dapat menggunakan perintah enable. Sekali lagi, untuk melakukan konfigurasi apapun dalam perangkat Cisco, kita harus berada di dalam mode configure terminal. Implementasi yang pertama adalah memberikan alokasi IP address untuk pas Ethernet 0.0. Berapa IP address yang digunakan untuk pas Ethernet 0.0? Jika kita lihat pada skemanya, IP address yang digunakan adalah 192.168.10.1 192.168.10.1 dan masukkan kembali SAT 255.255.255.0. Jangan lupa, mohon maaf, ada kesalahan, ada kekurangan dari IP address. Jadi IP address 192.168.10.1 255.255.0 dan jangan lupa untuk diaktifkan interface-nya. Setelah selesai melakukan implementasi IP address terhadap interface pas Ethernet 00, selanjutnya adalah melakukan implementasi terhadap pas Ethernet 1.0. IP address yang digunakan untuk interface pas Ethernet 1.0 adalah 192.168.255.255.255.0 dan jangan sampai ketinggalan ataupun jangan sampai terlupakan, setiap interface pada router statusnya defaultnya adalah shutdown, maka kita harus berkali-kali untuk mengaktifkan perangkat tersebut. Jika kita melihat pada skema, interface pas Ethernet 00 dan interface pas Ethernet 10 telah mengalami up, telah hidup. Selanjutnya adalah mengimplementasikan interface 2.0 dengan alokasi IP address 30.0 untuk networknya, berarti alamat IP yang digunakan adalah 30.1. Interface serial 2.0 IP address 192.168.255.255.255.0 dan aktifkan kembali interface-nya menggunakan perintah shutdown. Seperti biasa, ketika kalian telah melakukan konfigurasi, penambahan, penghapusan, pengeditan ataupun QC, biasakan selalu melakukan penyimpanan dengan menggunakan perintah copy running startup config. Kita baru saja menyelesaikan konfigurasi IP address untuk router 1 maupun router 2. Lalu bagaimana pengimplementasian IP address terhadap router 2? Router 2 menggunakan pas Ethernet serial 2.0 untuk terhubung dengan router 1, menggunakan pas Ethernet 00 untuk terhubung dengan jaringan lokal. Router 2 enable configure terminal interface serial 2.0 terhubung dengan router 1 dengan alokasi IP address 30.2 karena 30.1 sudah digunakan terhadap router 1. IP address 192.168.30.2 255.255.0 dan no shutdown.
pada router 2 telah mengalami up. Lalu bagaimana untuk mengimplementasikan IP address terhadap fast Ethernet 0, 0? Interface FA00 IP address 192.168.40.1. Ini networknya 40.0, 255.255.255.0. Dan jangan lupa seperti biasa no shutdown, dan lakukan penyimpanan ketika telah melakukan perubahan konfigurasi. Oke, kita baru saja menyelesaikan konfigurasi IP address terhadap router 1 dan router 2. Sampai sini, jangan lupa ada 3 buah klien yang belum kita konfigurasi IP address-nya. Kita masuk ke klien pertama. Klien pertama terhubung langsung dengan router 1 menggunakan interface fast Ethernet 00. Artinya interface fast Ethernet 00 ini adalah IP-nya 10.1. Maka PC pertama alokasi IP address-nya adalah 192.168. haruslah satu network dengan interface fast Ethernet 00. Nggak boleh menggunakan 10.1 karena 10.1 telah digunakan. Kalau digunakan kembali nanti akan menjadi konflik. 10.1 hanya boleh digunakan untuk gateway saja. Klien kedua, klien ini terhubung langsung dengan fast Ethernet 1.0. 1.0 pada router 1 menggunakan alokasi network 20.0. 21 telah digunakan sebagai alamat router, maka klien tidak boleh menggunakan alamat itu juga. Alamat 21 boleh digunakan hanya sebagai gateway dari klien-klien yang berada di bawahnya. Sedangkan untuk PC 3 yang berada di network 40.0 168.40.2 gateway-nya 40.1. Kita telah melakukan implementasi IP address untuk jaringan lokalnya ataupun untuk klien. Di dalam sebuah router, ketika terdapat 3 network yang berbeda, kita harus melakukan konfigurasi routing. Karena konfigurasi routing ini tidak akan terbaca secara otomatis. Routing yang akan kita gunakan, kita akan mencoba implementasikan konfigurasi routing OSPF. Implementasi OSPF yang digunakan, kita harus mencoba masuk ke dalam router 1. Ya, teman-teman masih pada ingat bagaimana konfigurasi untuk OSPF? Menggunakan perintah router OSPF ID 1. Selanjutnya, ketika kita telah memastikan OSPF ID 1, kita harus mendaftarkan networknya. Berapa network yang digunakan oleh OSPF ataupun berapa network yang terhubung langsung dengan router 1. Dalam router 1 terdapat 3 buah jalur fast Ethernet 00, fast Ethernet 10 serial 2.0, yaitu dengan network 10.0, 20.0 dan 30.0. Maka router 1 haruslah mendaftarkan 3 buah network 192.168.10.0. Jangan lupa menggunakan wildcard mask, bukan menggunakan subnet mask-nya. Area 1. Selanjutnya adalah mendaftarkan network untuk network yang kedua. Network kedua berapa? Network yang kedua adalah 20.0. Maka kita masukkan 20.0. Network yang ketiga adalah 30.0. Router 1 telah melakukan pendaftaran routing OSPF terhadap routing tabelnya. Dan jangan lupa biasakan selalu melakukan penyimpanan ketika melakukan perubahan dalam router. Router 1 telah selesai
melakukan implementasi routing OSPF. Router 2 pun juga sama, harus melakukan routing OSPF. Namun, jika pada router 1 menambahkan 3 buah interface ataupun 3 buah network 10.0, 20.0, 30.0, sedangkan router 2 hanya menggunakan 2 buah interface, yang artinya hanya menggunakan 2 buah network 30.0 dan 40.0. Berikut konfigurasi yang digunakan terhadap router 2. Router OSPF 1, network 192.168.30.0, dan jangan lupa wildcard masknya. Areanya pun juga sama, masih menggunakan area 1. Network yang keduanya adalah 40.0. Seperti biasa, copy, running, start. Sampai sini. Untuk melakukan pengujian apakah sudah benar konfigurasi FPTS yang diimplementasikan pada router, pada jaringan klien, haruslah dilakukan pengujian terhadap jaringan yang digunakan. Klien pertama, kita coba melakukan pengiriman paket menuju klien ke 2. Statusnya masih valid, belum sukses. Coba kita klik tombol fastnya agar lebih cepat. Kita coba melakukan ujian kedua, sudah sukses. Tapi sekarang di sini sudah menjadi sukses. Pengujian selanjutnya dari klien pertama menuju ke router 2. Statusnya sudah sukses. Klien kedua mencoba melakukan akses menuju router ke 2. Statusnya sudah sukses. Dan klien pertama mencoba melakukan akses menuju router ke 3. Masih ada, belum dapat, kalau kita bilang masih RTO, masih up lagi. Coba kirim ulang. Sudah sukses. Klien kedua mencoba melakukan pengiriman paket data menuju klien ke-3. Statusnya sudah selesai. Dan diartikan pengimplementasian jaringan telah selesai. Cuman di awal kita ingin mencoba melakukan konfigurasi yang dinamakan standar access control list. Jika sebelumnya klien pertama maupun klien kedua sama-sama sukses melakukan akses menuju klien 3. Ketika melakukan implementasi access list, kita akan bisa melakukan minimalisir pembatasan hak aksesnya. Kita akan mencoba melakukan pembatasan hak akses keseluruhan network yang berada di 192.168.10.0. Tidak ada yang bisa melakukan akses ke klien yang berada di network 40.0. Sedangkan klien yang berada di network 20.0 masih dapat melakukan akses menuju klien yang berada di 40.0. Ataupun klien 1 sudah tidak bisa akses ke klien ketiga, klien kedua masih dapat melakukan akses menuju klien 3. Lalu bagaimana untuk melakukan implementasi access list? Access list diletakkan dengan source terdekatnya. Karena kita ingin melakukan pembatasan akses dari klien pertama untuk melakukan akses klien ketiga, maka yang kita lakukan adalah pengimplementasian di router 2. Pada router 2 kita membuat namanya access list. Berada di mode configure terminal. Access list 1 deny digunakan untuk melakukan penolakan. Mana yang akan kita tolak? Yang kita tolak adalah network yang 10.0. Maka kita masukkanlah 192.168.10.0.
dan masukkan pula wildcard NAS-nya. Lalu bagaimana untuk klien yang berada di network 20.0? Apa yang harus kita lakukan? Untuk klien yang berada di 20.0, aksesnya berbeda. Jika 10.0 berstatus deny, maka 20.0 adalah statusnya permit, diizinkan untuk seluruhan. Jadi selain 10.0 diizinkan. Setelah melakukan pembuatan database terhadap access list, kita masukkan access list ini maunya diimplementasikan di mana? Configure terminal, access list digunakan pada router 2 yang ingin dibatasi aksesnya untuk menuju klien di 40.0. 40.0 berada pada interface pas Ethernet 00, maka yang interface digunakan di sini adalah interface pas Ethernet 00. Lalu kita masukkan grupnya IP akses grup 1 karena akses di sini adalah 1. Statusnya adalah out. Dan seperti biasa untuk melakukan penyimpanan. Lalu bagaimana untuk pembuktiannya? Jika sebelumnya klien pertama dapat terhubung dengan klien ketiga, klien kedua masih dapat terhubung dengan klien ketiga, ketika kita melakukan implementasi access list, tadi kita berharap klien pertama sudah tidak bisa melakukan akses ke klien ketiga. Statusnya sekarang valid. Klien kedua seharusnya masih dapat melakukan akses menuju klien ketiga. Lebih mudah, kita coba bersihkan. Klien pertama melakukan akses ke klien ketiga, lalu klien kedua melakukan akses ke klien ketiga dan masih bisa sukses. Lalu klien pertama menuju klien kedua. Jadi kita batasi untuk seluruh network yang berada di bawah 10.0, keadaannya tidak dapat melakukan akses ke 40.0. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.